salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja pendidikan profesi guru dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, saya Hendrika Thomasine SAG, guru mata pelajaran pendidikan agama Katolik dan budi pekerti. Saya mengajar di Sekolah Dasar Negeri Liangawo, Kecamatan Waigete, Kabupaten Sika, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saya sekarang sebagai mahasiswa PPG di LPTK Santo Yakobus Merauke dengan NIM 24890511402. Pada kesempatan hari ini, Sabtu tanggal 5 April tahun 2025, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja. Terima kasih, Tuhan memberkati. Selamat pagi semua. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Luar biasa. Silakan duduk. Terima kasih. Baik, anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Agustina April Ningsi, Avandi Diri Musnomika, Bergita, minta salah satu dari kalian untuk memimpin kita dalam doa untuk mengawali pembelajaran kita hari ini. Untuk itu, Ibu minta Vela untuk membawa kita dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa dalam surga, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas penyertaan-Mu sepanjang hari baru ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, kembali kita duduk. Silakan duduk. Terima kasih, Bu. Baik anak-anak, hari ini pembelajaran kita tentang perempuan dan laki-laki diciptakan sebagai citra Allah. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu peserta didik mampu memahami diri sebagai laki-laki dan perempuan seturut citra Allah. Tujuan pembelajaran yang kedua, peserta didik memahami bagaimana mengembangkan sikap jujur dan bertanggung jawab terhadap dirinya sebagai citra Allah dan saling menghormati sebagai laki-laki dan perempuan. Nah, anak-anakku sekalian, apakah kalian pernah mendengar kata citra Allah? Kalian pernah mendengar? Apa itu citra Allah? Menyerupai Allah. Apalagi? Dengan Allah. Apalagi? Sewajar dengan Allah, serupa dengan Allah. Baik. Apakah perempuan dan laki-laki itu termasuk citra Allah? Termasuk. Mengapa termasuk? Karena perempuan dan laki-laki diciptakan seturut rupa Allah atau menyerupai Allah. Baik, sekarang anak-anak, Ibu minta kalian berdiri, kita ice breathing dulu. Ayo. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Oke, baik, terima kasih. Silakan duduk. Sekarang kita masuk pada kegiatan inti. Ibu minta, mari anak-anak kita simak video si kembar Angela dan Angelo. Si kembar Angela dan Angelo, setelah sekitar 9 bulan mengandung, tiba waktunya bagi Ibu Elisa melahirkan. Bapak Mario, suami Ibu Elisa, membawa Ibu Elisa ke rumah sakit bersalin yang tidak jauh dari rumahnya. Elisa. Baik anak-anak, setelah kita menyimak video tentang si kembar Angela dan Angelo, ada beberapa pertanyaan yang ada di layar. Yang pertama, bagaimana pesan kalian
Angela. Pertanyaan yang kedua, dengan siapakah Angela memiliki kemiripan atau keserupaan? Itu pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang ketiga, dengan siapakah Angelo memiliki kemiripan atau keserupaan? Yang keempat, apa yang dimaksudkan dengan mirip atau serupa? Pertanyaan yang kelima, jelaskan arti peribahasa bagai pinang di belah dua. Jadi masing-masing kelompok setelah berdiskusi sesuai dengan video yang kita simak tadi, lalu nanti di antara kelompok itu mengutus salah satu untuk mempresentasikan di depan kelas. Silakan diskusi. Sudah? Oke. Kita yang lain duduk. Ibu minta kelompok 1 untuk menyampaikan hasil diskusi tentang video yang kalian sama-sama simak tadi. Jadi ibu minta kelompok 1 untuk mempresentasikan di depan kelas, sementara kita yang lain kita mendengarkan. Selamat pagi Ibu Guru dan teman-teman. Selamat pagi. Saya mewakili kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kalian. Pertanyaan yang pertama, bagaimana kesan kalian terhadap cerita tentang Angela dan Angelo? Jawab, bahagia dan senang. Pertanyaan yang kedua, dengan siapa Angela mempunyai kemiripan atau keserupaan? Jawab, Angela cantik seperti ibunya Elisa. Oke, terima kasih. Kita berikan tepuk salut buat kelompok 1. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Silakan kembali berduduk. Terima kasih. Sekarang kesempatan untuk kelompok 2 mempresentasikan hasil diskusi. Selamat pagi Ibu Guru dan teman-teman. Selamat pagi. Saya mewakili teman-teman kelompok 2 untuk melaporkan hasil diskusi kami. Pertanyaan pertama, bagaimana kesanmu terhadap cerita si kembar Angela dan Angelo? Jawab, bahagia dan senang karena melihat seorang ibu melahirkan 2 orang bayi, perempuan dan laki-laki. Pertanyaan kedua, dengan siapakah Angela memiliki kemiripan atau keserupaan? Jawab, Angela berparas cantik seperti ibunya Elisa. Terima kasih. Kita tepuk tangan buat kelompok 2. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Kembali ke tempat. Baik, anak-anak, kalian sudah menjawab dan bisa mempresentasikan di depan kelas tentang cerita tentang si kembar Angelo dan Angela. Sekarang di dalam kelas ini juga ada kita punya teman di dalam kelas ini. Ada tidak? Ada teman tidak? Oke, sekarang ibu minta kesediaan kedua teman kita, kembar Alfredo dan Alvaro. Ibu minta kesediaan untuk berdiri di depan supaya teman-teman yang lain memperhatikan bagaimana kembar itu serupa tadi menurut penjelasan ibu guru, menurut video yang kita simak. Sekarang kami mau saksikan langsung. Sekarang ibu minta Alfredo dengan Alvaro maju ke depan untuk berdiri di depan. Silakan. Sekarang kalian menatap, melihat mereka berdua. Apakah ada kesamaan? Kesamaan di bagian mana? Wajah. Apa lagi? Rambut. Apa lagi? Nah, senyum sedikit. Tinggi? Badan. Itu yang disebut kemiripan atau kesamaan. Jadi mereka dua ini diidentikan, mereka dua ini kembar, berarti serupa, segambar, mukanya sama. Tetapi di antara mereka dua ini, walaupun mereka dua kembar, pasti mempunyai keunikan mereka masing-masing. Alvaro pasti punya keunikan tidak sama dengan Alvaro. Nah, baik, terima kasih. Alvaro dengan Alfredo kembali ke tempat duduk. Iya, sama-sama. Baik, anak-anak, setelah kita menyimak tadi, ibu minta masing-masing kelompok buat gagasan pokok
kembar Angelo dan Angela. Masing-masing kelompok membuat gagasan pokok dari cerita yang kalian simak tadi. Sekarang bentuk kelompok dan kalian membuat gagasan pokok. Silakan. Buat gagasan pokok dari cerita yang kalian nonton tadi. Kembali kita perhatikan lagi, masing-masing kelompok, satu orang mewakili teman-teman dari kelompok itu untuk mempresentasikan atau membacakan hasil gagasan pokok dari masing-masing kelompok. Sekarang Ibu beri kesempatan kelompok satu untuk menyampaikan gagasan pokok tentang cerita si kembar Angela dan Angelo. Silakan. Selamat pagi Ibu dan teman-teman. Selamat pagi. Saya dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil gagasan pokok kami. Gagasan pokok dari cerita tentang si kembar tadi adalah Tuhan menciptakan segala sesuatu secara mengagumkan. Kisah Angelo dan Angela pun menunjukkan bahwa Tuhan menciptakan mereka dan menganugerahkan kepada Pak Sutri, Ibu Elisa, dan Bapak Mario secara menakjubkan. Demikian hasil diskusi kami. Terima kasih. Terima kasih banyak. Silakan dulu. Sekarang kesempatan berikut kelompok 2. Silakan. Selamat pagi Bu dan teman-teman. Selamat pagi. Saya mewakili teman-teman dari kelompok 2 untuk menyampaikan hasil gagasan pokok kami. Gagasan pokok dari kelompok 2 adalah karena wajah dan kepribadian Angela mencerminkan ibunya dan Angelo menggambarkan ayahnya. Keluarga di desa dengan mudah mengenali mereka. Dengan melihat Angela dan Angelo, kakek dan nenek di desa seolah berjumpa dengan Elisa saat masih muda dan Mario saat masih muda. Demikian laporan hasil gagasan pokok kami. Terima kasih. Terima kasih kalian sudah bisa membuat atau menentukan gagasan pokok dari video cerita tentang si kembar Angelo dan Angela. Baik anak-anakku sekalian, Tuhan menciptakan segala sesuatu secara menakjubkan. Kisah Angelo dan Angela tadi menunjukkan bahwa Tuhan menciptakan mereka dan menganugerahkan kepada kedua pasutri tadi, Mario dan Elisa. Mereka dikaruniai 2 orang anak kembar, Angelo dan Angela. Karena wajah dan kepribadian kedua anak tadi mirip seperti Angela, mirip seperti ibunya Elisa, berparas cantik dan punya bakat yaitu hobi bernyanyi. Sedangkan Angelo mirip seperti bapaknya Mario dan juga punya bakat yaitu bermain sepak bola. Kedua anak tersebut mirip atau serupa dengan kedua orang tuanya. Anak-anak, sekarang kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Pada langkah yang kedua yaitu kita belajar menemukan kehendak Allah melalui firman Tuhan. Yaitu kita belajar mengenal Tuhan melalui kitab suci Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 27 tentang Allah menciptakan langit dan bumi serta segala isinya. Baik anak-anak, sebelum kita simak video yang akan Ibu tayangkan di depan, Ibu akan membagikan dulu lembaran RKPD-nya. Jadi masing-masing kelompok, ketika Ibu putarkan videonya, kita nonton, lalu ada beberapa pertanyaan, nanti kita kerjakan diskusikan dalam kelompok.
Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Setelah kita menyimak video, Ibu minta sekali lagi, anak-anak ada bawa kitab suci? Ada bawa kitab suci? Ada. Baik, sekarang kita buka kitab suci, kitab Kejadian, kita baca kembali lagi. Kita simak lagi cerita kitab sucinya, kitab Kejadian, bab 1, ayat 26 sampai 27. Ibu minta salah satu untuk berdiri depan untuk membacakan, kita yang lain mendengarkan. Ibu minta Felcin. Silakan. Bacaan diambil dari kitab Kejadian. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa Allah kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakan mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Silakan kembali ke tempat duduk. Lagi ke kelompok, kita mendiskusikan lagi. Ada 4 pertanyaan yang Ibu sudah bagikan tadi. Masing-masing kelompok mendiskusikan soal-soal yang Ibu sudah bagikan tadi. Silakan, sesuai dengan teks kitab suci yang barusan kita baca dan kita ngomong tadi. Silakan, kita kembali lagi ke masing-masing kelompok untuk berdiskusi. Silakan. Menurut kisah di atas, bagaimana Tuhan merancang dan menciptakan manusia? Sudah? Sudah? Oke, sekarang kalau sudah, kembali ke tempat duduk. Kembalikan tempat duduk. Sekarang kita beri kesempatan untuk kelompok 1 untuk melakukan hasil diskusi mereka. Kelompok 1 kami persilakan. Selamat pagi Ibu Guru dan teman-teman. Selamat pagi. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Pertanyaan pertama. Menurut kisah di atas, bagaimana Tuhan merancang dan menciptakan manusia? Jawab. Manusia diciptakan Tuhan menurut gambar rupa Allah sebagai penciptanya. Pertanyaan kedua. Apa arti manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah? Jawab. Manusia diciptakan Allah memberi martabat yang luhur kepada manusia dan mengangkat manusia sebagai wakil Allah yang menampakkan wajahnya. Demikian hasil diskusi kami. Terima kasih. Terima kasih banyak. Kita sama-sama memberikan tepuk salut buat kelompok 1. Ayo, tepuk salut. Terima kasih, kembali ke tempat duduk. Terima kasih, Bu. Baik, sekarang kelompok 2. Selamat pagi Ibu Guru dan teman-teman. Selamat pagi. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Pertanyaan pertama. Menurut kisah di atas, bagaimana Tuhan merancang dan menciptakan manusia? Jawab. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah sebagai penciptanya. Pertanyaan kedua. Apa arti manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah? Jawab. Manusia diciptakan Tuhan menurut gambar dan rupa Allah, berarti Allah memberi martabat yang
remajanya. Demikian laporan hasil diskusi kelompok kami. Terima kasih. Terima kasih banyak. Kita berikan tepuk salut buat kelompok 2. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Silakan. Nah, terima kasih kalian sudah bisa mempresentasikan di depan kelas dengan jawaban-jawaban yang bagus. Nah, sekarang kita sedikit mendengarkan penjelasan dari Ibu Guru. Manusia diciptakan Tuhan menurut gambar dan rupa Allah sebagai ciptaannya. Hal ini menunjukkan bahwa manusia sangat diistimewakan. Mengapa sangat diistimewakan? Karena Bapak Allah menciptakan manusia itu punya akal budi yang bisa membedakan yang baik dan tidak baik. Manusia itu punya akal budi dari segala ciptaan yang lain. Jadi kita menguasai segala ciptaan yang lain. Kita punya raut wajah, kita punya gambaran, kita punya muka, secitra dengan Allah sendiri. Jika dikatakan bahwa manusia diciptakan Tuhan menurut gambar dan rupa Allah, hal itu berarti bahwa dengan diciptakan manusia, Allah memberikan martabat yang luhur kepada ciptaan manusia. Martabat yang luhur berarti punya keistimewaan. Memberikan martabat yang luhur kepada manusia dan mengangkat manusia sebagai wakilnya di dunia ini, yaitu memberikan kuasa yang sangat mulia. Di lain pihak, manusia juga dipanggil untuk hidup seturut kehendak Allah. Baik anak-anak, sekarang kita masuk pada langkah yang ketiga, yaitu Ibu minta kita semua, masing-masing kita untuk merefleksikan diri kita masing-masing dengan beberapa pertanyaan yang Ibu Guru akan tanyakan. Apakah aku selalu bersyukur atas karya ciptaan Tuhan yang memberikan martabat yang luhur sebagai ciptaan Allah? Apakah kalian pernah bersyukur? Pernah bersyukur tidak? Artinya apa kamu bersyukur? Berdoa. Anak-anak, Ibu akan bagikan kertas, kalian coba menulis atau menyusun doa syukur untuk orang tua. Apa kalimat kata yang penting kalian bisa menyusun doa spontan untuk orang tua. Nanti masing-masing menyusun doa masing-masing, doa untuk orang tua masing-masing. Nah, setelah kalian menyusun, nanti satu orang mewakili dari teman-teman untuk bacakan di depan. Silakan. Susun doa. Masing-masing ya? Masing-masing susun doa untuk orang tua. Yang lain susun doa. Silakan. Susun sendiri-sendiri, bukan dalam kelompok, sendiri-sendiri. Jadi masing-masing susun doa untuk orang tua masing-masing. Orang tua berarti bapak dan mama toh? Iya. Jadi susun sendiri-sendiri. Setelah kalian susun habis, baru satu orang mewakili dari teman-teman untuk bacakan doanya di depan kelas. Silakan susun. Sudah? Sudah kok? Sudah. Oke, sudah. Minta satu orang mewakili teman-teman untuk membacakan doa syukur untuk orang tuanya. Ibu minta Vela untuk bangun untuk membacakan doa syukur yang Vela sudah susun. Kita yang lain dengarkan ya. Tuhan Bapa dalam surga, kami bersyukur karena Engkau telah memberi kedua orang tua kami, melahirkan kami, membesarkan kami, dan menyekolahkan kami. Kami mohon berikanlah mereka kesehatan dan umur yang panjang supaya mereka mendidik dan bisa menyekolahkan kami. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Terima kasih. Silakan duduk. Baik anak-anak, sebagai penutup dari pembelajaran kita hari ini, Ibu memberikan kesimpulan
Meskipun di masyarakat terdapat perbedaan pandangan mengenai kaum perempuan dan laki-laki, di mana terdapat masyarakat memandang kaum perempuan itu lebih rendah, martabatnya lebih rendah dari laki-laki, dan sebaliknya memandang kaum perempuan lebih tinggi martabatnya. Tetapi Gereja Katolik memandang bahwa manusia adalah citra Allah yang sederajat. Dalam pemahaman bahwa manusia sebagai citra Allah, baik manusia laki-laki maupun manusia perempuan memang memiliki perbedaan. Perbedaan itu baik dari segi fisik, dari bakat, dari kodrati, dari psikologis, namun juga memiliki martabat yang luhur di mata Tuhan. Baik anak-anak, sebagai akhir dari pembelajaran kita hari ini, Ibu Guru minta sekali lagi ambil buku, tulis tugas untuk kerja di rumah. Jadi minggu depan sebelum pembelajaran kita dimulai, Ibu Guru akan periksa tugas atau PR yang kalian kerjakan di rumah selama 1 minggu. Tuliskan daftar kebaikan ayah atau ibumu di rumah. 2. Tuliskan janji untuk meneladani kebaikan orang tuamu. Sudah tulis? Sudah. Baik, kalau sudah tulis, Ibu akan menyampaikan materi kita untuk minggu depan. Materi kita minggu depan, kita masuk pada sub-elemen yang kedua, yaitu perempuan dan laki-laki diciptakan sederajat. Setelah kalian sudah tulis tugas untuk mengukur sejauh mana penjelasan Ibu Guru tadi atau materi yang barusan kita belajar hari ini, Ibu Guru mau tahu apakah kalian sudah bisa paham tentang materi yang Ibu jabarkan hari ini. Maka dari itu Ibu akan membagikan lembaran kerja asesmen. Setelah kalian kerja, nanti kalian kumpulkan, Ibu Guru baru periksa. Jadi Ibu Guru akan bagikan soalnya, lalu kalian kerjakan. Silakan. Silakan kerjakan. Sudah? Oke, kalau sudah, mari kumpul. Silakan. Baik anak-anak, terima kasih banyak. Sudah mengerjakan semua asesmennya, sudah selesai. Mari kita akhiri dengan doa. Meminta kesediaan salah satu dari teman untuk membawa kita dalam doa penutup. Meminta Tessa untuk membawa kita dalam doa penutup. Teman-teman, marilah kita semua berdiri. Ibu Guru dan teman-teman, marilah kita menyiapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa, Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena Engkau telah menyertai kami semua dalam pembelajaran ini. Semoga amin. Dalam nama Bapa, dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih banyak. Kembali ke tempat duduk. Silakan duduk. Siap gerak, siap bersalah. Selamat